Di zaman yang penuh peperangan dan pertumpahan darah, setiap orang berlomba-lomba untuk dikenang dan ingin namanya diabadikan dalam sejarah selama berabad-abad. Budak ini pun sama, perkenalkan, dia adalah Marcellus Aurelius. Sayang, saat ini ia cuma petani. Petani miskin di pinggiran kota kecil yang bahkan peta pun ogah mencantumkannya. Hari-harinya diisi dengan menanam pagi, mencabut rumput, dan bermimpi tentang kejayaan yang belum tentu datang. Sampai suatu pagi, seorang bangsawan datang ke desanya, merekrut warga sekitar untuk bertempur demi kekaisaran. Tanpa pikir panjang, Aurelius mendaftarkan diri. Aurelius pun semangat mengikuti pertempuran ini, sampai akhirnya ia melihat langsung kengerian di medan perang yang terjadi. Dan Aurelius pun melarikan diri dari pertempuran. Berhari-hari Aurelius terjaga dan tidak bisa tidur karena mimpi yang diinginkannya bukanlah hal yang mudah. Dan ia sangat takut setiap kali teringat pertempuran itu. Tapi kemudian ia teringat kata-kata kakeknya. Prajurit yang hebat bukanlah dia yang tidak punya rasa takut, melainkan dia yang takut tapi tetap menghadapinya. Dan malam itu, Marcellus Aurelius membuat keputusan. Ia akan berlatih, ia akan berjuang, dan ia akan kembali. Bukan sebagai petani, melainkan sebagai prajurit. Saya kalah! Inilah kisah seorang petani miskin yang suatu hari akan membuat seluruh Calradia bergetar menyebut namanya. Marcellus Aurelius. Ding ding ding. Well guys, kita resmi masuk ke gameplaynya ya. Di sini Ane punya uang 10 ribuan hasil jual tanah sawah dan padi kita. Well, sepertinya kita langsung aja kali ya beli perlengkapan yang proper dikit untuk si Aurelius ini. Nah, dah nih, lumayan ya kan? Stat si Marcel juga not bad lah. 75 riding, 50 one-handed, 100 polearm, ya wajar sih dia kan petani. Jadi polearmnya agak mantap ya. Yang gue bingung, 75 skill memanah dari mana, cok? Alright, gak apa-apa deh. Tapi paling respect, atletiknya udah 150, gile. Hasil di ladang doang begini. Yes sir. Nah, pertama yang Watas dibutuhin adalah renown untuk naikin clan kita ke level 1. Ada beberapa cara teman-teman. Pertama, ngalahin bandit kroco. 2, ikutan turnamen, dan ama dagang. Tapi Ane milih ngalahin bandit kroco. Yeay. Tapi jangan seneng dulu cuy. Lihat nih, tingkat bandit paling rendah adalah barbarian dan gladiator rebel. Ya, kalian kagak salah dengar. Barbarian dan mantan gladiator. Jadi bandit di sini juga udah punya pengalaman bertarung yang cukup mumpuni untuk melawan kita cuy. Jadi Ane habisin uang Ane buat rekrut villager dan beli makanan. Setelah siap, gas, bantai para bandit di sini untuk grinding. Let's go, motherfucker. Stranger, unless you want trouble. Hear me! Footmen, make a shield wall! Forward! harmless. On my order, infantry, shields up!
Well, good day. Hey. Selain Ane bantai-bantai bandit, Ane juga ikutan turnamen dan memenangkan turnamen yang Watashi ikutin. Tak lupa juga bantu para warga desa untuk nganterin hewan ternak dan ngancurin markas bandit yang meresahkan untuk ngeboost clan renown kita cuy. Sampai akhirnya setelah lama grinding, akhirnya tier clan kita resmi masuk level 1. Oh iya, Watashi juga merekrut beberapa companion atau teman seperjuangan buat bantu klan Ane berkembang baik. Anjay, mantap pokoknya mah. Really baru gitu ya bro. Dan saatnya kita join Paxi Western Empire untuk menjadi mercenary mereka. Let's go! Setelah join jadi mercenary di Paxi ini, Ane melihat ada kastil yang sedang diserang sama pihak Batanian. Di sanalah terbesit ide cemerlang buat jadi kaya dan terkenal mendadak. Well, caranya tricky banget guys. Di sini Ane masuk saja ke pengepungan kastil ini, ngorbanin beberapa pasukan, cuy, gak apa-apa. Dan saatnya defend kastil ini dengan segenap niat kita. Let's go! Loh bang, ente diuntungin apa kalau defend doang? Nah, di sini kalau Ane menang, Ane bakalan dapat uang banyak, lootingan, dan renown, cuy. Sama tahanan juga yang banyak. Gunanya ngebuat kita makin terkenal, cuy, di Kalaradian ini. So, lanjut ya. Let's go. Karena abang Sarik ini GG dengan lempar-lempar pot panas dan pakai catapult ini, jadi lihatlah cara sepuh memasak. Let's go.
Tanpa diduga-duga, setelah mundar-mandir ke sana kemari, ngebom musuh sana sini, akhirnya Bang Marcel berhasil ngedipen kastil ini dan membuat musuhnya lari terbirit-birit. Cik anjay. Bang Marcel juga dapat lootingan banyak dan tentunya bonus bangsawan terkenal di tangannya cuy. Kalau udah sepuh mah semudah gini jir. Ya walaupun ngabisin semua prajurit aneh, gak apa-apa dah. Prajurit bisa dicari. Kalau momen kayak gitu, kapan lagi ya kan? Dengan begitu, setelah aneh menjual seluruh tangkapan, lootingan, dan mencairkan influence yang aneh dapatin, di sini aneh mutusin untuk membeli gears, armor, dan senjata yang aneh butuhin cuy. Kumaha barudak? Well, testing dulu perlengkapannya. Kita tunjukin ke barudak bandit ini bagaimana Abang Marcel udah berkembang jauh dari level mereka cuy. Meni sedap gini ya. Setelah aneh testing peralatan di sini, aneh sengaja untuk santai terlebih dahulu di salah satu kastil dekat pantai untuk menikmati senja. Tapi tiba-tiba, gimana ini guys? Kita kekurangan orang cuy. Say wallahi bro, say wallahi. Namun, tidak diduga-duga di pertempuran itu, Bang Marcel diajak berduel sama pemimpin faksi Arab. Dan Bang Marcel pun berhasil mengalahkan beliau dalam pair combat. Ya pair combat itu ya duel seperti itulah cuy. Adil kali ya, adil anjay. Walaupun Bang Marcel menyerah di pertempuran ini, tapi duel itu membawa klannya menjadi lebih dikenal dan resmi masuk tier 2 anjay. Setelah Bang Marcel dibebasin, ia mutusin untuk mengincar Ciwi yang disukainya, yaitu putri sang emperor bernama Nadea. Bang Marcel melakukan banyak rage di sana, dan ternyata putri emperor juga menyukai Abang Marcel itu dan mengajak
Bang Marcel untuk serius dalam hubungannya, yaitu menikah, dapat restu dari orang tuanya, dan gas menikah saja. Cukup di KUA, jangan sewa organ-organ kagak jelas atau dangdutan. Efisiensi anggaran lebih bagus cuy, intis ekonomi. Gila. Setelah Bang Marcel menikah, ia juga diangkat menjadi pasal. Pasal tuh apa ya? Salah satu bangsawan kali ya, jadi bangsawan. Jadi bukan semena-mena pasukan bayaran yang difokusin hanya untuk bertempur, tapi pasal juga itu bisa masuk ke politik kerajaan dan bisa ngepot gitu cuy. Iya kali bangsawan ya. Setelah menjadi bangsawan, Ane ditugasi nama pemimpin Ane untuk membawa salah satu kastil musuh. Dan gas kita bantai-bantai musuh di kastil ini. Walaupun nggak punya pasukan, seorang pun cukup lah. Gas walk. Jir, partian aku kill 30 orang ya. Ini di carry. Kelas. Dan sungguh beruntungnya diriku, kastil yang tadi kita taklukin kini resmi jadi milik Ane dari hasil potingan kerajaan. Disinilah Ane ngelatih beberapa prajurit yang terbaik dari yang terbaik. Alright, kita tes ya rekrutan kita kali ini. Oh ya, companion dan istri Abang Marcel aku jadiin jenderal juga ya. Bakalan mimpin setiap divisi pasukannya biar rapi. Nah, kita coba testing. Kebetulan ada mercenary musuh yang masih krocok. Kita bully kali ya. Stop. Under my command. Ini
ini realistic battle mode guys. Bagi yang main Bannerlord nih, jika ingin pertempuran lebih realistik, kalian bisa join Discord aku. Nanti aku kasih tutorialnya biar pemasangannya lancar cuy. Tak lupa juga subscribe Mr. Chicken Bannerlord dan Strat Gaming. Mereka itu channel luar negeri khusus ginian cuy, khusus modding dan beliau-beliau ini aktif dalam community Bannerlord lah. Well, aku juga udah ngajalin pertemanan sih dengan mereka. Jadi aku ingin kalian juga support mereka untuk membuat komunitas Bannerlord makin ramai kali ya, anjay. So, let's back to the game. Yaping mulu ini Kang Sarip. Karena musuh menangin high ground, which is archernya diuntungin banget mereka. Jadi aku ngejauhin cavalry ke dalam hutan biar dapat perlindungan dari pepohonan. Sebenarnya sangat dirugiin banget para cavalry ini karena medannya gini. Jadi infantry lah solusinya buat lawan ngabisin musuh cuy. Cavalry mah support aja. Dismount! Out horses! Fire! Bowman! Forward! Forward! Move! Forward! Fire! Cavalry! Give 'em hell! Horse archer! Charge! Soldiers! Forward! Move! Attack! Move! Nah kan berhasil cuy, kita meminimalisir korban banyak banget di pihak kita. Ya cuman satu yang koit gak apa-apa. Setelah peperangan ini, aku pun terus bertempur untuk mendapatkan influence. Influence ini yang mana kita bisa gunain untuk memanggil para bangsawan untuk bertempur dalam komandoku cuy. Setelah lama kesana kemari, Aneh berhasil ngumpulin 600-an influence. Tanpa banyak cakap, Aneh pun panggil semua bangsawan yang tersedia. Sampai akhirnya pasukan yang tunduk di komando Aneh udah 1500-an. Gila Bang Marcel best pokoknya mah. Nah dengan begini kita bakalan merebut salah satu kota musuh. Namun di perjalanan ada 500 pasukan musuh yang menghalangku. Gasak limbas saja, let's go motherfucker. Untuk mensimulasiin pertempuran 1500 versus 500 gua kagak bisa cuy, karena laptop gua kentang banget. Paling musuh aku kerahin semua yaitu 500 orang, tapi kita cuman 400 orangan. Well, walaupun kalah jumlah di web pertama ini, tapi kagak apa-apa cuy. Kalau di tangan Sarip jumlah kagak ape-ape cuy. Nah, musuh dan gue ini kebanyakan infantry. Karena dalam pertempuran zaman Romawi juga kebanyakan para spear cuy. Pemanah itu masih mahal dan ribet. Jadi di sini Aneh ngebagi 2 divisi infantry untuk mengiring musuh yang ketakutan ke zona yang kita mau.
Setelah selesai, nah ini musuh kagak bisa kemana-mana karena digencet dari dua arah. Kebanyakan prajurit musuh diam karena kebingungan cuy. Nah disinilah peran para pemanah, ya walaupun cuma 28 tapi lumayan buat bantai-bantai cuy. Dan para cavalry aku suruh buat menyerang archer mereka. Dan kita tunggu saja hasil pertempuran ini. Apakah terlihat bagus? Well, lihat saja guys. Pihak kita cuma kehilangan 187 orang, sedangkan musuh 470-an cuy. Ya sisanya lari dan suren. Dan strategi ini terinspirasi dari Battle of Bastard dari film Game of Thrones cuy. Ya walaupun itu fiksi tapi jenius banget sumpah cok. Well guys, mungkin sekian dulu buat video kali ini. Nanti gue lanjutin lagi karena takut durasinya kepanjangan cok. Tadinya ini mau nyerang Kastil Poros tapi ini keburu damai cuy. Western Empire sama South Empire-nya. Jadi ya kita udahin dulu di sini. Nanti kita lanjut di part 2 cuy. Please guys, like dong buat ngebangin channel ini juga cok. Dan donate juga bro untuk bantu aneh upgrade device. I kinda need some money bruh. And see you all in the next week. Bye bye.